wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwah wal akhwat, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Bulughul Maram. Kita masih pada kitabus shalah, bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pembahasan kita pada malam hari ini melanjutkan apa yang sudah dibacakan pada pertemuan yang lalu. Hadisnya sudah kita baca, namun syarah penjelasan hadis tersebut belum tersampaikan. Baik, kita ulangi. Tema hadis yang akan kita baca adalah maudhi'ul yadaini halal qiyam fi shalah. Tempat kedua tangan di saat seseorang berdiri ketika sholat. Ya. Setelah takbiratul ihram, apakah tangannya irsal dilepas seperti ini? Lepas ya. Atau dia bersedekap? Kalau bersedekap, kaifiahnya seperti apa? Tempatnya di mana? Ini yang akan kita bahas dalam hadis ini. Baik. Kita baca hadisnya. Wa an Wa'il ibni Hujrin radhiyallahu anhu qala. Dari Wa'il bin Hujr, mudah-mudahan Allah meridhoinya, beliau bercerita, Salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah salat bersama Rasulullah. Fawadha'a yadahul yumna ala yadihi yusra ala sadrihi. Lalu beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada. Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini adalah istadalla bihadzal hadis man qala bi masyru'iyyati wad'il yad al-yumna 'alal yad al-yusra ala sadri athna al-qiyam fi shalah.
Hadis ini menunjukkan bagi orang yang mengatakan disyariatkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada di saat dia berdiri sholat. Ya, di sini dikatakan mankola. Ini mengisyaratkan bahwa di sana ada sebagian ulama yang mengatakan, ya, yang berpendapat disyariatkan tangan itu apa irsal. Ya, ada yang mengatakan bersedekap, ada yang mengatakan tangannya dilepas. Baik. Tapi apa yang nampak dari hadis yang kita baca tadi, ya, praktek beliau tangannya bersedekap. Tangan kanan di atas tangan kiri, di atas, ditaruh di atas dadanya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qad warada fi wad'il yumna 'ala al-yusra biduni tahdidi mahalli wad'iha ahadits ukhra. Dan telah warid ternyata banyak hadis juga yang menerangkan tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri tanpa ada pembatasan, sifatnya mutlak. Ya. Berarti seperti ini sampai sini. Ada yang sampai sini. Ada yang sampai sini. Ada yang sampai sini. Karena mutlak. Tidak ada pembatasan di mana dia menaruh telapak tangannya. Baik. Di antaranya adalah hadisnya Abi Hazim dari Sahal bin Sa'ad. Dia mengatakan, kana nasu yu'maruna ayyadha'a ar-rajulu yadahul yumna ala dhira'ihil yusra fi shalah. Manusia, para sahabat maksudnya, mereka diperintahkan agar seseorang ketika sholat meletakkan tangan kanannya di atas dhira'nya yang kiri di dalam sholat. Yang namanya dhira' mungkin dari ujung jari sampai ke siku. Bisa naruh sini, naruh sini, naruh sini, ya. Ini hadis yang sifatnya umum. Tanpa ada pembatasan di mana dia menaruh telapak tangannya. Baik. Lalu perawi hadis ini Abu Hazim mengatakan, la a'lamuhu illa yanmi dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mengetahuinya kecuali hadis ini yanmi maknanya marfu. Marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kana nasu yu'marun, manusia diperintahkan. Yang memerintahkan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang memerintahkan Nabi. Maka itu hukumnya marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada hadis umum yang lain yang menunjukkan tanpa ada pembatasan di mana dia meletakkan telapak tangannya, ya. Makanya nanti khilaf para ulama di mana seorang yang sholat itu harus meletakkan tangannya, ya. Baik. Hadisnya Ibnu Abbas bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ma'syaral anbiya'i umirna an nu'akhkhira sahurana. Sesungguhnya kami para nabi, kami diperintahkan untuk mengakhirkan sahur. Untuk mengakhirkan sahur, ya. Ini sunahnya. Orang kalau sahur, puasa sahur, ya, di saat dia berpuasa itu diakhirkan. Kira-kira, ya, antara sahur dengan adzan subuh kira-kira berapa batasannya? Ya, diperkirakan kira-kira orang itu membaca 60 ayat. Tapi seandainya dia itu
ya, dia sahur, tidak melihat jam dia, ya, atau tidak ada jam di rumahnya. Lalu dengar adzan, gimana? Dihentikan? Tidak, dihabiskan. Meskipun sudah adzan, dihabiskan. Lalu minum, lalu akhiri sahur. Baik. Ini sunnahnya diakhirkan. Sunnahnya diakhirkan. Ya. Berbeda dengan praktek di masyarakat kita. Malam-malam jam 2 suruh sahur. Habis itu tidur, habis subuh lapar. Ya. Baik. Sunnahnya diakhirkan. Wa nu'ajjilu fitrana. Dan kami diperintahkan, kami para nabi, agar menyegerakan berbuka. Ya, ini rahmat kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Kalau sahur diakhirkan, kalau berbuka disegerakan. Begitu dengar adzan, kita berbuka, ya, meskipun dengan menggunakan seteguk air, ya, dengan seteguk air, kemudian beberapa biji kurma, sudah kuat kita untuk beribadah kepada Allah. Cukup kita akhiri, kita sholat dulu, sholat maghrib, habis sholat baru makan yang berat-berat, ya. Baik. Wa an numsika bi aymanina ala syama'ilina fi sholatina. Dan kami diperintahkan juga untuk memegang tangan-tangan kami atas tangan-tangan kiri kami ketika sholat. Ini sifatnya masih mutlak semuanya, masih umum semuanya. Batasannya sampai mana? Makanya nanti para ulama khilaf. Ya, baik. Ini menunjukkan pula bahwasanya para nabi itu mukallafun. Mereka juga dibebani oleh Allah untuk berpuasa, ya, untuk sholat. Kita pun demikian, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibebani untuk sholat, karena saat-saat itulah kita sedang bermunajat, berbisik, konsentrasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di luar sholat, biasanya kita lepas hati kita ini, ya, pikir tidak pernah, pikirannya di luar hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau pas sholat, kita fokus, kita konsentrasi, saat-saat itu kita betul-betul fokus, ya, eman-eman, sayang, hanya sesaat, tapi kita tidak fokus, eman-eman, ya. Baik. Maka ketika kita sholat, betul-betul kita kondisikan, ya, lingkungan kita tenang, hati kita nyaman, ya, kita lepaskan semua beban duniawi semuanya. Baik. Maka ini semua menunjukkan anna sunnah wad'ul yumna 'alal yusra fi shalah. Hadis yang kita baca tadi menunjukkan bahwasanya sunnah itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Wa anna hadha hadyu nabiyyina huwa wal anbiya qablahu salawatullahi wa salamuhu alaihi majma'in. Dan cara meletakkan sholat dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ini adalah petunjuknya nabi kita. Dan juga petunjuknya para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kaifiyahnya sama ternyata, ya, kaifiyahnya sama. Juga ada meletakkan tangan di atas dadanya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Abdul Bar mengatakan, lam ya'ti anin nabi sallallahu alaihi wasallam fihi khilaf. Wa huwa qaulu jumhur minas sahabah wat tabi'in. Wa huwa alladhi dzakarahu al-Malik fi Muwatta. Wa lam yahki Ibnu Mundhir wa ghairuhu an Malik wa ghairuhu. Dan tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini yang menselisih, tidak ada. Ya. Ini pendapatnya jumhur para sahabat, jumhur tabi'in, ya. Mereka kalau sholat meletakkan tangan kanan mereka di atas tangan kirinya di atas dada. Thayyib. Ini yang sunnah. Tadi dikatakan apa? Wa anna sunnah. Wa amma irsalul yadaini halal qiyam fa huwa hay'atun mukhalifatun li sunnah. Adapun melepaskan tangan ketika sholat, ini adalah sunnah yang menunjukkan bahwasanya kita meletakkan tangan di atas tangan kiri, ya, di atas dada. Thayyib. Ini yang sunnah. Tadi dikatakan apa? Wa anna sunnah. Wa amma irsalul yadaini halal qiyam fa huwa hay'atun mukhalifatun li sunnah. Adapun melepaskan tangan
di saat dia berdiri sholat, maka ini kondisi yang menselisihi sunnah. Fa innahu lam yarid haditsun sahihun fidzalik, karena tidak pernah ada hadis sahih yang menerangkan bahwa ketika sholat di saat berdiri tangannya itu irsal, lepas tangannya seperti ini, dikelambrah di sini. Tidak ada hadis yang sahih. Baik. Wa qad nusibal irsal ilal Imam Malik fi riwayatin anhu. Dan sungguh dinisbahkan, disandarkan ya masalah irsal ini kepada Imam Malik. Ya, dinisbahkan kalau Imam Malik itu berpendapat ya, kalau sholat di saat berdiri dia melepaskan tangannya, tidak bersedekap tapi dilepas tangannya. Catatan ya, ini pendapat beliau ya, sesuai dengan dalil-dalil yang beliau teliti, sesuai dengan ilmu yang sampai kepada beliau. Sehingga dengan ilmu yang sampai kepada beliau berijtihad bahwa orang kalau berdiri sholat itu tangannya irsal. Ingat pendapat beliau. Tapi apakah prakteknya seperti itu? Beliau kalau sholat seperti ini irsal? Tidak tentu juga. Ya, tidak tentu juga. Seperti masalah cadar misalnya. Ya, Syahabani berpendapat bahwa cadar tidak wajib. Ini pendapat beliau, dan beliau bela mati-matian pendapatnya. Cadar tidak wajib. Tapi prakteknya istri, anaknya semuanya bercadar semuanya, karena melihat kondisi zaman kala itu. Ya, mungkin sudah banyak fitnah dan seterusnya. Imam Malik pun demikian, disandarkan kepada pendapat beliau. Tapi prakteknya apakah demikian? Beliau irsal? Tidak tentu juga. Ya, baik, kita baca. Wal muhaqqiquna min atba'i madhabihi ala annahu qasadal irsal fi halatin muayyana. Dan ulama ahlu tahqiq dari pengikut madhabnya Imam Malik ya, bahwasanya beliau memaksudkan irsal, melepaskan tangan ini pada kondisi-kondisi tertentu. Ya, ternyata pada kondisi tertentu. Ya, la mutlaqon, tidak mutlak. Tidak setiap kali berdiri dia lepas tangannya, tidak. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Wa dzalika annahu arada an yuhariba amalan ghaira masnun. Wa huwa an yumsikal musalli mu'tamidan liqasdir raha. Aw yaqdi ala i'tiqadin fasid wa huwa dhannul 'ami bi wujubi dzalik. Ya. Bahkan beliau ini berkehendak untuk mematahkan amalan yang enggak disunahkan menurut beliau. Ya. Menurut beliau yang sunnah berarti apa? Lepas tangannya. Karena ya kala itu orang yang sholat kok irsal seperti ini, dengan sengaja dianggap dia itu apa? Untuk tujuan nyantai-nyantai, ya. Atau diyakini waktu itu sama orang awam, ya. Seperti ini, wah dia punya keyakinan yang fasid dia. Ini sangkaan orang awam. Makanya Imam Malik menyanggahnya, ya. Imam Malik menyanggahnya, sangkaan orang-orang awam bahwa itu tidak wajib. Itu tidak wajib. Menggenggam tangan tidak wajib. Ya. Bersedekap itu tidak wajib. Karena bersedekap itu bukan rukun sholat dan bukan pula wajibat sholat. Jadi seandainya ada orang sholat tangannya irsal, sholatnya sah tidak? Sholatnya sah, ya. Tapi yang sunnah wallahu ta'ala alam, dia bersedekap. Sebagaimana haditsul bab yang kita baca tadi. Baik. Wa illa fahuwa lam yaqul bil irsal mutlaqan. Namun beliau ini tidak mengatakan irsal secara mutlak. Ya. Dinisbahkan kepada beliau kalau beliau berpendapat apa? Kalau berdiri ketika sholat irsal. Tapi beliau enggak mengatakan secara mutlak. Ya. Bagaimana dia mengatakan secara mutlak? Sementara beliau juga meriwayatkan hadis
tentang orang kalau sholat ketika berdiri itu apa? Bersedekap. Wallahu taala a'lam. Dan bahkan beliau memberikan bab, ya. Beliau dalam kitab beliau ngasih babu wad'il yadaini ihdahuma 'ala al-ukhra fi shalat. Bab meletakkan kedua tangan, ya. Meletakkan kedua tangan pada salah satu keduanya di atas yang lain ketika sholat. Wallahu taala alam, ya. Jadi beliau berpendapat atau dinisbahkan kepada beliau, ya, ketika orang sholat itu tangannya irsal. Tapi prakteknya apakah seperti itu prakteknya? Wallahu taala alam. Bisa jadi beliau juga bersedekap. Karena beliau juga meriwayatkan hadis. Bahkan beliau memberikan bab dalam kitabnya meletakkan kedua tangan, ya, salah yang kanan di atas tangan yang kiri ketika sholat. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yaqulul baji. Siapa baji itu? Baji adalah ulama kibar dari mazhab Malikiyah. Beliau mengatakan, wa qad yuhmalu qaulu Malik bi karahati qabdil yadaini ala khaufihi min i'tiqadil awam anna dzalika ruknun min arkanis shalah tubdilu shalat bi tarkiha, ya. Mungkin pendapatnya Imam Malik itu bisa dibawa kepada makruh tangannya bersedekap, makruhnya bersedekap, ya, karena beliau ini khawatir dari keyakinan orang awam bahwa bersedekap itu adalah rukun di antara rukun sholat, yang mana sholat itu tidak sah kalau tidak bersedekap, ya. Ini keyakinan orang awam. Padahal, ya, meletakkan tangan bersedekap itu bukan rukun sholat, bukan wajibat sholat. Seandainya irsal, maka sholatnya apa? Sholatnya sah. Wallahu ta'ala alam. Baik. Sekarang hikmah. Apa hikmahnya seseorang itu sholat dengan bersedekap? Ya. Wal hikmatu min wad'i ihdal yadaini 'alal ukhra anna hadhihi sifatus sa'il ad-dalil. Hikmah dari meletakkan kedua tangan di atas yang lain, ini adalah sifat orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Wa huwa amna'u minal 'abathi wa aqrabu ila khusyu'. Dan cara bersedekap ini lebih bisa menjaga, lebih bisa menghalangi dari perkara sia-sia dan main-main. Kira-kira nyaman mana kira-kira? Kalau kita sholat dengan bersedekap sama sholat ketika irsal, lebih bisa menjaga mana, mengamankan mana dari sifat sia-sia itu yang tidak bermanfaat, ya. Tentunya dengan irsal ini lebih lebih tidak aman kita. Mungkin bersentuhan dengan tangan sebelah kita senggol-senggolan, ya. Kita pegang-pegangan dalam kondisi sholat, ya. Berarti yang nyaman itu apa? Bersedekap. Dan cara seperti ini dengan bersedekap itu lebih mendekatkan kepada kekhusyuan, ya. Berbeda dengan sifat irsal, falaisa fiha syai'un min dzalik. Kalau ketika kita lepas, ya, ini tidak bisa menjadikan kita ini khusyuk. Kita banyak gerak bersentuhan sama sebelah kita. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Mubarak meriwayatkan dari Safwan bin Amr dari Muhajir An-Nabbal annahu dzukira indahu qabdur rajuli yaminahu ala shimalihi. Telah disebutkan di sisi Ibnu Mubarak ada orang bercerita, ya,
tentang seseorang yang salat bersedekap. Cerita kepada siapa? Ibnu Mubarak. Apa kata beliau? Ma ahsanahu dallun baina yaday aziz. Alangkah bagusnya seperti itu. Alangkah bagusnya dia bersedekap ketika salat. Ini adalah sifat dzul, ya, kita merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pembahasan kita setelahnya, poin yang kedua adalah kaifiyatul wad'i fa fiha sifatan. Tata cara meletakkan tangan. Tata cara meletakkan tangan ini ada dua sifat. Ada dua sifat. Sifat yang pertama, wad'ul yadil yumna ala kafil yusra wa rusghiha wa sa'idiha li hadits Wa'il ibn Hujr. Baik. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Meletakkan tangan kanan di atas apa? Telapak tangan kiri dan pergelangan tangan kiri dan lengan bawah tangan kiri atau hasta. Ya. Di sini lafadznya wa, bukan au. Ya. Lafadznya wa bukan au. Meletakkan tangan kanan, kami ulangi, di atas telapak tangan kiri dan pergelangan tangan kiri dan di atas lengan bawah atau hasta, ya, tanpa melingkar seperti ini, ya, bukan seperti ini. Lihat, beda enggak seperti ini sama seperti ini? Seperti ini, beda enggak? Seperti ini, ya, baik. Kemudian bagaimana Pak Ustadz seandainya ada orang sholat seperti ini? Ini mungkin wallahu ta'ala alam di sini tidak disebutkan. Mungkin orang memahami wa di situ maknanya adalah tahyir, pilihan. Oh, bisa di sini, bisa di pergelangan, bisa di sini. Mungkin seperti wallahu ta'ala alam. Di sini tidak disebutkan. Ya. Kita kembali ke sini. Kaifiyah yang pertama seperti ini, ya, di atas telapak tangan kiri, pergelangan, dan di atas hasta. Jadi seperti ini. Ini kaifiyah yang pertama. Baik. Karena ada hadisnya Wa'il bin Hujr. Kata Wa'il apa? La anzuranna ila Rasulillah kaifa yusalli. Sungguh saya benar-benar melihat kepada Rasulullah bagaimana dia sholat. Fanadhartu ilaihi, saya melihat kepadanya. Qala fakabbara, beliau bertakbir. Wa rafa'a yadayhi hatta hadata udunaihi. Beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua telinganya. Berarti ini bisa atau sejajar dengan pundaknya. Ingat, telapak tangan merapat lalu mengarah ke arah kiblat. Masih ingat kemarin? Ya seperti ini. Apalagi seperti ini, ya. Baik. Sejajar dengan telinga atau pundak, tangannya merapat mengarah ke arah kiblat. Baik. Tsumma wada'a yadahul yumna ala dhahri kafihil yusra wa rusghi was-sa'idi. Lalu beliau meletakkan tangan kanannya, antum pahami benar ini ya. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas dhahr, punggung telapak tangan kiri, dan pergelangan dan hasta. Jelas ya? Jadi seperti ini. Baik. Kemudian sifat yang kedua. Sifat yang kedua, yadau yadahul yumna ala dhira'ihil yusra. Meletakkan tangan kanannya di atas dhira'. Dhira'nya yang kiri. Cuman bedanya apa? Kaifiyah yang kedua itu melingkar seperti ini.
Tidak seperti ini, ya. Tapi seperti ini. Kelihatan di situ? Nah, baik. Kemudian di sini katakan, wa dalilu dzalik hadits Sahal bin Sa'ad al-mutaqaddim qariban. Dalilnya adalah hadisnya Sahal bin Sa'ad yang telah berlalu barusan. Dan hadisnya Wa'il bin Hujr. Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah qabada bi yaminihi ala shimalihi. Kata Wa'il apa? Saya melihat Rasulullah ketika berdiri salat menggenggam. Qabada maknanya apa? Menggenggam. Berarti melingkar. Ya. Menggenggam tangan kanannya, menggenggam tangan kirinya. Ya, seperti ini. Ada dua kaifiyah. Yang pertama tadi apa? Seperti ini. Yang kedua melingkar seperti ini. Baik, dikatakan di sini. Wa idza kanatis sunnah qad thabatat bi kullin minhuma. Maka apabila masing-masing keduanya itu dua kaifiyah tersebut telah sabit, tetap, ya, datang ada dalam sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ini dikasih pilihan. Ya, terkadang melakukan seperti ini, terkadang melakukan seperti ini. Karena apa? Masing-masing datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengamalkan kedua cara tersebut, berarti kita mengamalkan semua sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama sunnah, ya terkadang seperti ini, kadang seperti ini. Jam'an bainal adillah. Dalam rangka menggabungkan semua dalil-dalil yang sahih yang ada. Wallahu taala a'lam. Baik. Tadi kaifiyahnya seperti ini atau seperti ini. Baik, sekarang pembahasan kita. Wa amma mahallul wad'i. Ya, sekarang di mana kita naruh tangan? Apakah seperti menggenggam seperti ini? Di sini seperti ini? Bukan, afwan. Di dada atau mungkin di bawahnya dada atau di pusar atau bah pusar, bawahnya lagi tidak boleh. Ya. Baik. Di mana naruh tangan kita? Ini poin yang ketiga. Di dada ataukah di bawah dada ataukah di pusar atau di bawah pusar. Baik, kita baca. Adapun tempat meletakkan tangan. Fa haditsul bab yadullu ala anna sunnah wad'uhuma ala sadri. Hadis bab yang kita baca tadi itu, ya, menunjukkan bahwa sunnah meletakkan kedua tangan di dada. Mana batasan dada kira-kira? Tulang rusuk ini ya? Ya Mas. Tulang rusuk sini ya. Pokok tulang rusuk ke atas dikit. Ya itu dada. Seperti ini, ya. Baik. Wa qad warada aidan haditsu Qabisa Ibnu Hulbin an abihi. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminihi wa an yasarihi. Wa ra'aituhu yadau yadahu ala sadrihi. Ya, ini kata siapa? Qabisah bin Hulab. Beliau mengatakan, saya melihat Rasulullah. Beliau mengakhiri salatnya, ya, berpaling ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Dan saya melihat beliau meletakkan tangannya di atas dada. Baik, perlu kita garis bawahi. Beliau meletakkan tangannya di atas dada. Baik. Kemudian wa fi mursal Tawus qala kana Rasulullah yadau yadahul yumna ala yadihil yusra thumma yashudduhuma ala sadrihi wa huwa fi shalah. Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kemudian memegangnya dengan kuat di atas dadanya ketika beliau sholat. Di atas dadanya.
ala sadrihi. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua. Anna maudhi'al yadaini tahta sadri fawqa surrah. Meletakkan kedua tangan di bawah dada di atas pusar. Ya, jadi pertengahan antara tulang rusuk dengan pusar. Baik. Qala Abu Dawud fi masailihi. Sami'tu Ahmad su'ila an wad'ihi. Saya mendengar Imam Ahmad ditanya tentang di mana beliau meletakkan tangannya. Faqala, beliau menjawab, fawqa surrah qalilan wa in kana tahta surrah fala ba'sa. Di atas pusar sedikit, ya. Seandainya di bawah pusar, maka tidak apa-apa. Baik. Dalilnya adalah ra'aitu aliyan yumsiku shimalahu biyaminihi ala rusghi fawqa surrah. Ghazban bin Jarir mengatakan, saya melihat Ali memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya di atas mana rusghi itu sini, pergelangan tangan kiri di atas pusar. Di atas pusar. Baik. Pendapat yang ketiga, anna mahallahuma tahta surrah. Wa hadha madhhabul Hanafiyah. Tempat menaruh kedua tangan yaitu di bawah pusar. Ini madhabnya Hanafiyah. Baik. Dan dalilnya adalah ma warada an Aliyin radhiyallahu anhu annahu qala inna minas sunnah fis shalah wada al akaf tahta surrah. Ali mengatakan sesungguhnya termasuk sunnah di dalam salat adalah meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan di bawah pusar. Akan tapi hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Baik. Pendapat yang kelima. Yang keempat, ya. Annal musallimu khayyar bi an yadhahuma fawqa surah aw tahtaha aw 'alaiha. Bahwasanya orang yang salat itu dikasih pilihan. Ya. Boleh meletakkan tangannya di atas pusarnya atau di bawah pusarnya atau di atasnya lagi. Baik. Wa hadzal qaulu riwayah anil Imam Ahmad kal qaulaini qablahu wa qala Tirmidzi ra'a ba'dhum ay yad'ahuma fawqa surratihi wa ra'a ba'dhum ay yad'ahuma tahta surratihi kullu dzalika wasi' indahum. Imam Tirmidzi mengatakan, ya, sebagian mereka berpendapat menaruh kedua tangannya di atas pusarnya. Sebagian mereka berpendapat lagi meletakkan di bawah pusarnya. Ini perkaranya luas. Wasi', ya. Baik. Wa mithlu dzalik qala Ibnu al-Mundhir wa hadza adharul aqwal li'annahu qad thabata anna sunnah wad'ul yumna 'ala al-yusra athna'al qiyam wa lam yathbut dalilun fi makanil wad'i fayaqulu musallimu khayyar wallahu taala alam. Ibnu Mundhir mengatakan, ya, ini apa yang nampak berdasarkan pendapat-pendapat tadi, ya. Karena telah sabit bahwa sunnah itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini yang sunnah, ya. Sementara tidak ada dalil yang sabit yang tetap tentang tempat di mana dia menaruh tangannya. Oleh karenanya orang yang sholat itu mukhayyar. Wallahu taala alam. Saya pribadi, ya, nyaman dengan pendapat yang mengatakan di atas pusar atau atasnya. Adapun di bawah pusar itu hadisnya adalah dhaif, hadisnya lemah. Wallahu taala alam. Baik.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ada satu faedah lagi penting ini. Zahiru haditsil bab ma'a ma dzukira ma'ahu ka hadits Sahl bin Sa'din. Nampak dari hadis bab yang kita baca tadi, ya, dengan hadis-hadis yang disebutkan seperti hadis Sahl bin Sa'ad. Kana nasu yu'maruna ayyadha ar-rajulul yada al-yumna ala dhira'ihil yusra fi shalah. Manusia diperintahkan, para sahabat maksudnya, mereka diperintahkan agar seseorang sholat itu meletakkan tangan kanannya di atas dhira'nya, sikuknya yang kiri di dalam sholat. Baik. Dari sini muncul masalah, ya. Anna sunnah wada'al yumna 'alal yusra halal qiyam fi shalah. Sawa'un akana dzalika fil qiyam qabla ar-ruku' am ba'dahu. Bahwa saya termasuk sunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat berdiri sholat. Apakah berdirinya itu sebelum ruku' atau setelah ruku'? Ya. Kadang sebelum ruku' ketika imam baca surat Al-Fatihah misalnya, kita seperti ini. Setelah ruku' sebagian ikhwan kita juga sedekap seperti ini, ya. Ini termasuk sunnah. Dan pendapatnya ulama mutaakhirin, ulama muasirin seperti siapa? Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, ya. Bersedekap baik sebelum rukuk maupun ketika rukuk, ya, karena keumuman hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Wa'il? Rasulullah itu idza kana qa'iman fi shalah qabadha bi yaminihi ala shimalihi. Nabi itu kalau berdiri, kata-kata qa'iman itu umum. Entah berdiri sebelum rukuk atau setelah rukuk, beliau itu kalau salat apa? Bersedekap tangannya, ya. Baik. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa laisa fi sunnah ma yadullu ala tafriq. Dan di dalam sunnah itu tidak ada yang membedakan, yang mempermasalahkan, ya. Oh, kalau sebelum rukuk kita seperti ini. Kalau setelah rukuk kita lepas irsal. Tidak ada. Ya, karena keumuman hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Baik. Sebagian ulama mengatakan pendapat yang kedua, wa anna sunnah al-wad'u qabla ar-ruku'. Bunda, kalau yang sunnah itu meletakkan tangan hanya sebelum ruku'. Adapun setelah ruku' lepas tangannya. Ketika i'tidal dilepas tangannya. Tidak seperti ini. Baik. Wa man idda'a dzalika fa alaihi bidalil. Maka barang siapa yang mengatakan setelah rukuk kok seperti ini, datangkan dalilnya. Baik. Wal hukmul awwal mabniun 'alal asl. Hukum yang pertama tadi, ya, yang mengatakan bahwa setelah rukuk atau sebelum rukuk dia bersedekap, ini ya dibangun di atas asal, yaitu hadis umum. Fa inna sunnah lil musalli fi halir ruku' ayyadha yadahu ala rukbatayhi. Ya. Baik. Sunnah itu bagi orang sholat ketika dia ruku' meletakkan tangannya di mana? Di lututnya. Ya, seorang kalau sholat sunnahnya apa? Meletakkan tangannya di lututnya. Bukan di betisnya, bukan di pahanya. Pernah nggak kita mendapati seperti itu di betisnya? Ada seperti itu. Yang sunnah di mana? Lutut, Pak. Ya. Dan ketika sujud, di mana dia meletakkan tangannya? Ketika sujud, meletakkan kedua tangannya ke tanah, di samping kedua, sejajar dengan telinganya, atau sejajar dengan pundaknya, sebagaimana telah berlalu. Dan ketika duduk,
seseorang meletakkan tangannya di atas kedua pahanya atau kedua lututnya. Tinggal satu keadaan, yaitu ketika berdiri. Walam yarid fihi tafsil. Tidak ada perincian di situ. Fayakunu hukmuhu fi halaini wahid. Maka hukum dua kondisi itu sama. Baik sebelum rukuk maupun setelah rukuk, karena sama-sama berdiri, kita hukumi sama. Maka konsekuensinya adalah di saat dia berdiri, baik sebelum rukuk maupun setelah rukuk, salatnya seperti ini. Baik, ya. Kemudian wa dzakara Ibnu Muflih anil Imam Ahmad annahu qala idza rafa'a ra'sahu minar ruku' in syaa'a arsala yadayhi wa in syaa'a wada'a yaminahu ala shimalihi. Ibnu Muflih menyebutkan dari Imam Ahmad bahwa beliau itu mengatakan, apabila dia mengangkat kepalanya dari ruku', kalau mau dilepaskan tangannya, kalau mau ya bersedekap, ya. Wala'alla Imam Ahmad yara anna al-qiyam alladhi warada fihi al-wada' maka qabla ruku'. Ya, dengan demikian barangkali Imam Ahmad berpendapat bahwasanya ya, berdiri yang ada sedekapnya itu hanya pada sebelum ruku'. Adapun ba'da ruku' maka tidak ada sedikit pun perintah masalah itu, ya. Fayakunul musalli mukhayyar. Dengan demikian maka orang yang salat dikasih pilihan dia. Kalau mau seperti ini silahkan. Dengan mengamalkan hadisnya siapa? Wa'il bin Hujr tadi. Ra'aitu nabiyya idza kana qa'iman. Kalau beliau berdiri, beliau seperti ini, baik sebelum rukuk maupun setelah rukuk. Ini pilihan dan tidak boleh kita jadikan sebagai perselisihan yang tajam sesama ikhwan kita. Ya, hanya perkara masalah fikih, masalah ikhtilaf tanawu, kita tahajur saling menjauhi satu sama lain, jangan sampai. Ini perkaranya luas, wasi, silahkan. Yang mau seperti ini monggo, yang mau lepas ya silahkan. Ya, tayyib. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang bisa kami hanya ini yang bisa kami bacakan kepada antum semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaallah pekan berikutnya kita akan membaca tentang hukum membaca Al-Fatihah ketika sholat. Ya. Kalau imam baca Al-Fatihah, apakah kita ikut membacanya? Tanda tanya. Ada ulama yang mengatakan wajib membaca. Kalau wajib membaca, kapan kita membacanya? Bersamaan dengan imam atau ada waktu tersendiri bacanya? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hada, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.